Halo, Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 5 kelas A3 PGSD 2019 akan mempresentasikan tentang merancang program tahunan dan program semester di sekolah dasar kelas rendah. Dengan anggota kelompok beranggotakan 6 orang. Yang pertama Deva Fauziah, yang kedua Devi Fauziani, yang ketiga Lika Fauziah, yang keempat Gifari Rafadiaka, yang kelima Nadia Izmi Islami, dan yang keenam Seni Mulyani. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Devi Fauziani. Saya Devi Fauziani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah salah satu wujud persiapan yang dilakukan oleh seorang guru sebelum mereka melakukan proses pembelajaran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, pendapat menurut Antonius tahun 2016. Penyusunan perangkat pembelajaran ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu pertama, pembuatan analisis waktu, kedua, penyusunan program tahunan dan program semester, yang ketiga, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang keempat, menyajikan program pembelajaran, yang selanjutnya melaksanakan evaluasi belajar, melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar, serta melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Trianto tahun 2009. Bahwasannya perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut dengan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam melakukan proses pembelajaran adalah silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kegiatan siswa atau LKS, instrumen evaluasi atau tes hasil belajar, serta media pembelajaran dan buku ajar siswa. Nah, dari pemaparan yang tadi kita dapat simpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan perencanaan pembelajaran oleh seorang guru. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk perangkat pembelajaran yang berupa program tahunan, program semester, silabus, RPP, media pembelajaran, penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh satu rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari program tahunan. Program tahunan merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu dalam jangka 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya program tahunan juga tertuang pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah direncanakan. Program tahunan termasuk ke dalam perangkat pembelajaran yang harus disusun sesuai dengan komponennya, yaitu yang pertama ada satuan pendidikan, yang kedua ada mata pelajaran, yang ketiga ada kelas atau semester, yang keempat ada tujuan pembelajaran, yang kelima ada kompetensi inti, yang keenam ada kompetensi dasar, dan yang terakhir alokasi waktu. Menurut Wawan Suherman, penyusunan program tahunan ini untuk menata materi secara logis dan sistematis juga dapat memudahkan guru untuk mengetahui target per pokok bahasan dan per bulan. Perkenalkan, nama saya Deva Fauzia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah program tahunan dan fungsi program tahunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam satu semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu yang efektif. Yang kedua, melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
Nah, yang ketiga, menandai hari-hari libur. Salah satu contohnya jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan yang terakhir ada hari libur khusus. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta mereview materi. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya yaitu ada fungsi program tahunan atau prota dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Perkenalkan, nama saya Lika Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang program semester. Nah, teman-teman, program semester adalah program yang berisikan tentang garis-garis mengenal hal yang akan dicapai atau dituju dalam satu semester. Program ini juga merupakan penjabaran dari program tahunan. Saya Nadia Izmi Islami. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah perencanaan program semester. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan program semester yaitu: yang pertama, mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengisi materi pokok. Yang keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil pemetaan alokasi waktu yang telah disusun. Dan yang terakhir, membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam satu semester. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah menyimak materi tentang merancang program tahunan dan program semester kelas rendah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa program tahunan adalah program kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan minggu efektif. Dalam program tahunan, terdapat rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang telah disiapkan dan juga ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dalam program tahunan sangat diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Sedangkan program semester merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program semester tidak bisa disusun sebelum tersusunnya atau terancangnya suatu program tahunan. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam semester tersebut. Baik program tahunan maupun program semester, keduanya disusun oleh setiap guru sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan juga efektivitas penggunaan waktu belajar. Efektif yang ada sehingga semua kompetensi dasar dapat tercapai. Berperan sebagai guru bukan merupakan hal yang mudah. Guru merupakan pendidik di kelas dan juga mempunyai tugas-tugas merencanakan administrasi pembelajaran. Di antaranya adalah menyusun program tahunan dan juga program semester yang dilakukan dalam rangka mendesain bingkai pembelajaran yang efektif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tindakan ataupun perilaku.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.